Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama-sama berdoa. Mari. Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup dan menghidupi kami, domba-dombamu, terima kasih kami boleh merasakan pimpinan dan pemeliharaanmu. Tolonglah kami hari ini untuk boleh merasakan pimpinanmu, untuk boleh merasakan tuntunanmu di dalam kami beribadah. Firmanilah kami dan mampukan kami merasakan firman-Mu buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, firmani kami dan kami mau mendengarkan buat kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tema renungan kita pada pagi ini adalah doa kekuatan. Doa dan kekuatan dengan bacaan dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Demikian ayat yang akan menjadi dasar renungan kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah nats untuk kita renungkan di pagi ini. Saudara-saudara, tema renungan kita berdasarkan bacaan dari Yesaya tadi, temanya adalah doa dan kekuatan. Saya yakin bahwa semua kita paham akan dua kata dalam tema renungan hari ini. Adakah di antara kita yang tidak paham arti kata berdoa? Saya yakin tidak ada. Adakah di antara kita yang tidak butuh kekuatan? Saya yakin juga tidak ada. Semua kita sebagai orang beriman, kita berdoa. Kita juga butuh kekuatan. Tapi apa urusan dan hubungan antara doa dan kekuatan? Mari kita perhatikan bahwa nas untuk renungan kita diawali dengan kata sebelumnya untuk memahami maksud kata tetapi. Di ayat sebelumnya, yaitu di Yesaya 40 ayatnya yang ke-30, di sana dikatakan bahwa orang muda menjadi lesu. Teruna-teruna bisa tersandung dan jatuh. Orang muda tidak selalu kuat, saudara-saudara. Ia bisa lesu, bisa lelah, dan teruna-teruna tidak selalu gagah, tapi bisa tersandung serta jatuh. Di tengah berita tentang orang muda dan para teruna yang bisa mengalami letih, lesu, dan tersandung, ayat berikutnya
yaitu ayat 31, menyaksikan tentang orang-orang yang menantikan Tuhan. Diawali dengan kata tetapi. Mereka akan mengalami kekuatan baru. Kekuatan yang luar biasa. Yang digambarkan dengan burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu, tidak jadi lelah. Saudara-saudara, adakah kita mampu hidup sebagai orang-orang yang kuat seperti burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi, atau sebagai orang muda yang mampu berjalan tidak jadi lelah? Saudara-saudaraku, semua kita hidup punya kelemahan, punya keterbatasan. Namun nats renungan pagi ini mengingatkan akan kekuatan yang istimewa. Sekalipun sebagai manusia kita bisa menjadi lelah, menjadi letih, lesu, serta kemungkinan bisa terjatuh. Tetapi kita tidak harus mengalami yang demikian. Tetapi, kata ini sekarang berarti tetapi, kata yang menunjukkan ada yang berbeda dan berlawanan dari apa yang dikatakan sebelumnya dan sesudahnya. Apa yang dapat diperbuat orang yang berbeda dengan orang muda yang jadi letih, lesu, dan teruna yang bisa terjatuh. Saudara-saudaraku, tema renungan kita pagi ini mengemukakan dua kata: doa dan kekuatan. Ketika kita ingin hidup sebagai orang muda, juga jika kita sudah tua, mau kuat seperti burung Raja Wali, sebagai teruna-teruna yang jangan tersandung supaya jangan jatuh. Ingat kedua kata dalam tema renungan kita, doa dan kekuatan. Sadarkah kita sebagai orang percaya akan panggilan kita? Panggilan untuk berdoa. Hidup dalam hubungan dan kebersamaan kita dengan Allah Bapa Sorgawi. Sadarkah kita bahwa berdoa, hidup dalam kebersamaan dengan Allah, hidup dalam kebergantungan pada Allah, adalah sumber kekuatan kita? Sadarkah kita? Karena itu jadilah orang beriman yang jangan pernah melupakan dan mengabaikan tugas berdoa. Hiduplah dengan penyerahan diri kepada Allah Bapa dalam Yesus Juru Selamat kita. Hidup dengan pengakuan dan kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu bergantung pada Tuhan. Kita perlu berdoa. Berdoa yang disertai iman. Berdoa yang mengakui dan berharap serta bersandar
akan kuasa Allah sebagai kekuatan dalam kehidupan kita yang akan membawa kita bukan kepada sembarang keadaan. Kekuatan yang akan membawa kita kepada kekuatan Allah. Karena itu jangan berdoa asalan, saudara-saudara. Berdoa semau kita. Jangan berdoa seingat kita. Tapi berdoalah dalam iman, dalam kesungguhan hati, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam doa yang berkenan pada Tuhan, kita akan mengalami kekuatan yang indah, bukan sembarang kekuatan. Tapi kita akan mengalami kekuatan Allah yang memampukan kita hidup untuk mengalami yang indah dari Tuhan. Hidup sebagaimana yang seharusnya kita jalani. Saudara-saudara, berdoa dengan kesungguhan hati dan dengan iman yang tulus adalah panggilan kita yang akan memberi kita kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak ada bandingannya. Karena itu sebagai orang beriman, jika ingin mengalami yang indah dari Tuhan, berdoalah. Berdoa dengan teratur. Pelihara hidup berdoa yang membuat adanya kedekatan antara kita dengan Allah. Jangan berdoa asalan, saudara-saudara, tapi berdoa dengan bersungguh-sungguh dalam penyerahan diri dalam iman. Maka kita akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami yang indah, mengalami kekuatan yang dari Allah. Mau mengalami yang indah dari Allah? Saudara-saudara, jalannya adalah dengan berdoa. Berdoalah dengan setia. Berdoalah dengan bertanggung jawab. Berdoa yang tidak sembarangan. Kiranya Tuhan menolong kita, menjadikan kita pendoa-pendoa yang bertanggung jawab, menjadikan kita pendoa-pendoa yang sadar bahwa kita butuh hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Semoga Tuhan memberi kita pengalaman yang indah itu. Hidup dalam kedekatan dengan Allah untuk kita boleh memuliakan Dia. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan renungan pagi ini dari kitab Nabi Yesaya. Kita akan memasuki doa. Kiranya Tuhan menolong kita, memberi kesungguhan hati untuk kita berdoa di dalam kebutuhan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, inilah kami umat-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur karena kami boleh merayakan hari kenaikan Yesus. Kami bersyukur karena kami boleh menyadari akan hadirnya Roh Kudus
yang berkenan menguatkan kami. Bapa di dalam sorga, sebagai umat yang boleh hidup di dalam kesadaran akan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, Roh Kudus yang berkenan menolong kami, mampukan kami hidup bersyukur kepadamu. Bapa di dalam sorga, pimpinlah kami untuk hidup sebagai umat yang dinaungi Roh Kudus. Tolong supaya hidup kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, saksi-saksi-Mu. Hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Bapa dalam sorga, inilah kami umat-Mu. Beri kami iman yang teguh untuk berjalan setia di jalan-Mu. Beri kami hari ini rezeki yang cukup. Beri kami kebijakan yang indah, yang berasal daripada Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang memahami kehendak-Mu dan hidup di dalam kebijakan bersama-Mu. Tolong kami supaya di tengah keluarga, di tengah jemaat, dalam pergaulan dengan siapapun yang Engkau pertemukan, jadikan kami hamba-hamba-Mu, saksi-saksi-Mu yang setia. Mampukan kami bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam sorga, tolonglah gereja-Mu di mana-mana tempat. Jemaat-Mu di Gading Indah khususnya. Para pendeta, para penatua, setiap pengunjung, para karyawan, tolong supaya kami di Gading Indah boleh hidup sebagai hamba-hamba-Mu. Bukalah hidup kami begitu rupa, supaya kami memahami kehendak-Mu. Berkati hidup kami, berkati pelayanan kami. Bapa di dalam sorga, topanglah kami, supaya dari hari ke hari, melalui pengalaman yang satu dan yang lain, kami boleh hidup didekatkan kepadamu, didekatkan kepada sesama kami. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa sebagai bangsa. Kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia, untuk presiden bersama wakilnya. Kami berdoa untuk para pejabat, para menteri. Topanglah supaya pemimpin-pemimpin kami boleh hidup melayani bangsa kami dengan jujur, dijauhkan dari tindakan korupsi, dijauhkan dari tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, tapi jadikanlah para pejabat-Mu yang berguna untuk kehidupan bangsa Indonesia. Bapa di dalam sorga, betapa banyak kebutuhan kami. Kami menyerahkan diri kepadamu. Engkau mengenal kami. Engkau tahu siapa kami. Topanglah kami, supaya kami berkenan menjadi hamba-hamba-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, dan dengarlah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga apa yang disampaikan tadi boleh menjadi berkat buat kita semua. Boleh Tuhan kuduskan
dan membawa kita lebih dekat kepada Bapa di sorga, membuat kita lebih dekat kepada sesama kita. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Berdoalah buat kemuliaan nama Tuhan. Berdoalah supaya kita semua didekatkan satu dengan yang lain. Sampai ketemu. Selamat pagi.